Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaifa halukum? Sabahul khair. Alhamdulillah, hari Selasa tanggal 17 November kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian dalam keadaan sehat, jaga kesehatan kalian karena di awal Desember kita akan mengadakan PAS semester 1. Insya Allah ini tinggal slide terakhir yang akan kita pelajari pada bab haji. Jadi nanti kalau pas sampai bab haji, jadi kita hanya mempelajari bab haji aja. Memang di buku itu ada satu bab lagi, yaitu bab umroh. Kita belum pelajari karena waktunya, karena pandemi, jadi kita nggak cukup waktunya. Ya, jadi kita selesaikan bab haji hari ini. Jadi kalian siap-siap, tolong Ustadz selalu mengulangi dan Ustadz tidak akan bosan. Dan yang Ustadz temukan pada ketika luring, ketika luring Ustadz melihat buku-bukunya masih pada bersih, bukunya sangat bersih. Maksudnya loh, kan bagus Ustadz bukunya bersih. Bukan bagus, berarti bukunya nggak pernah dibuka, nggak pernah dibaca. Namanya buku itu harus ada catatannya, karena berarti dia paham. Nah, di Stabilo, makanya tahun kemarin Ustadz mewajibkan anak itu punya Stabilo. Minimal kalau nggak punya Stabilo pinjem, pokoknya harus ada warnanya tuh buku. Ya, buku paketnya harus ada warnanya. Kalau enggak, ya pokoknya harus ada. Ya, jadi kemarin kita sudah berhenti di kewajiban-kewajiban haji. Jadi apa aja itu kewajiban haji? Ustadz kita flashback ya, kita ulangi. Yaitu yang pertama ihram di mikot. Ya, ihram di mikot atau batas menggunakan pakaian ihram. Lah, lalu Ustadz nanti kalau kita ihramnya mudah melewati mikot gimana Ustadz? Berarti hajinya batal? Enggak, nanti akan terkena dam. Dam itu denda. Jadi yang membedakan kewajiban ini dengan rukun, kan kemarin kita mempelajari rukun kan? Apa Ustadz, rukun juga wajib, ini kewajiban juga wajib. Tapi yang membedakan kalau sekalinya rukun kemarin itu, mana rukun? Nah, ini rukun. Apabila rukun-rukun ini ihram, lalu ada apa? Ada sa'i, lalu ada apa? Masih ingat? Ada tawaf ifadah, mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. Lalu wukuf di Arafah. Ya, sebentar. Nah, ya ini wukuf di Arafah. Nah, mana? Nah, ini yang pertama ihram tadi, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i. Nah, ini rukun namanya. Kalau rukunnya ditinggalkan maka otomatis hajinya batal. Berarti dia harus mengulangi tahun depan, mengeluarkan uang lagi. Rugi nggak? Rugi. Makanya harus diperhatikan. Gunanya ilmu kalian mempelajari ini, nanti suatu saat insyaallah ta'ala, semoga Allah mudahkan kita melaksanakan haji. Kita tahu, oh iya dulu saya pernah mempelajari haji ya, kata Ustadz dulu kalau meninggalkan rukun berarti hajinya batal. Ya, hajinya batal, tidak bisa ulang waktu itu, harus diulang tahun depan. Jadi tidak dianggap mubadir. Enggak, kita udah mengeluarkan jutaan rupiah untuk haji, tapi kita hajinya batal. Tapi untuk kewajiban ini ya, ini hukumnya wajib. Tapi kalau ketinggalan, maksudnya kita tidak melaksanakan ini masih bisa ditebus dengan denda, membayar denda. Dendanya apa? Nanti akan kita pelajari insyaallah ta'ala. Yang penting kalian tahu tentang denda ya. Yang kedua, bermalam di Musdalifah. Ini wajib juga, tapi kalau ketinggalan atau kalian tidak melaksanakan ini, maka kalian membayar denda.
Ya, yang ketiga melempar jumroh akobah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sama, ini hukumnya wajib. Jumroh akobah. Jumroh, tahu jumroh ya? Itu loh tempat yang untuk melempar syaitan itu. Ya, nanti ada fotonya insyaallah. Bermalam di Mina pada tanggal 11, 12, 13. Misalkan ada orang males saya nggak mau bermalam di Mina 11, 12, 13. Nah, kalau dia itu ya kalau misalkan dia harus bayar denda ya, denda. Ustaz, pertanyaan. Terus orang kalau nggak melakukan itu pahalanya sama walaupun udah bayar denda? Insya Allah yang tetap menjaga kewajiban ini tanpa membayar denda, insya Allah pahalanya lebih tinggi karena dia menjaga kewajiban tanpa menyepelekan atau menyepelekannya, sengaja meninggalkan. Ya, jadi orang-orang yang seperti itu ya pahalanya berkurang walaupun dia sudah membayar denda. Melempar jumroh pada tanggal 11, 12, 13. Nah, tadi melempar jumroh akobah tanggal 10, nanti tanggal 11, 12, 13 melempar lagi ya, melempar jumroh akobah, jumroh ula sama jumroh wusto namanya. Nah, ini namanya, ini lempar jumroh ini yang kalian tadi jumroh. Ini jumroh nih. Jumroh itu seperti ini, kayak ini digambarkan seperti tempat berdirinya syaitan pada waktu Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih Nabi Ismail, lalu digoda oleh syaitan. Di sini mana? Nah, di sini ini batu ini maksudnya. Ini tembok ya, tembok ini ya. Tembok ini tempat berdirinya syaitan ketika menggoda Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, masa iya, kalau bahasa kita ya, apakah engkau tidak tega? Apakah engkau tega menyembelih anak sendiri, padahal itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim melempari syaitan dengan 7 lemparan. Nah, dengan mengucapkan bismillahi Allah, Allahu Akbar. Seperti itu. Nah, yang keenam tahallul. Tahallul bagi laki-laki. Tahallul itu menggunduli atau membotaki rambut ya bagi laki-laki, dan memotong sebagian bagi perempuan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi pada tanggal 10 itu tadi selain menginap di Musdalifah ya. Tadi tanggal 10 melempar jumroh dan juga tahallul. Tahallul itu menggunduli bagi laki-laki atau memotong sebagian nggak apa-apa. Contoh tidak dia 1 senti misalkan, disisakan 1 senti rambutnya tidak masalah. Dan memotong sebagian perempuan, bagi perempuan tidak usah ikut-ikut laki-laki karena fitrah bagi perempuan rambutnya panjang, nggak boleh pendek atau apalagi gundul ya. Nomor 7 tawaf wada, yaitu tawaf ketika ingin meninggalkan kota Mekah. Jadi tawaf perpisahan ya, tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sebagai bentuk perpisahan ketika ingin meninggalkan kota Mekah. Nah, ini materi kita yang terakhir, yaitu hukum bagi yang meninggalkan rukun dan kewajiban haji. Ya, ingat, nih, ini bedanya. Ustadz pernah bicara ya, beda antara rukun dan kewajiban haji. Apa Ustadz? Orang yang meninggalkan salah satu rukun haji, maka hajinya tidak sah dan mengulang pada tahun depan. Nah, ini bedanya. Kalau orang meninggalkan rukun haji pertama ihram, kedua wukuf di Arafah, ketiga tawaf ifadah, keempat sa'i. Ya, apabila mereka meninggalkan itu empat-empatnya atau salah satu dari rukun, maka hajinya tidak sah atau tidak mendapatkan pahala. Ya, jadi intinya hajinya tidak sah, maka dia mengulang pada tahun depan atau pada tahun-tahun setelahnya. Tapi orang yang meninggalkan salah satu kewajiban haji, maka dia wajib membayar dam. Kalau dia pengen hajinya diterima, maka orang yang meninggalkan salah satu kewajiban haji tadi salah satunya, contoh misal dia nggak gundul, atau yang laki-laki nggak menggunduli atau tidak memotong, dia lupa atau kelewatan, maka dia membayar denda. Dendanya apa? Yaitu menyembelih 7 ekor kambing. Tuh, mahal nggak? Mahal, karena dia menyepelekan ya. Dia tidak benar-benar atau bersungguh-sungguh dalam beribadah.
Karena haji itu pahalanya kalau haji mabrur itu haji yang sah, itu tiada balasan kecuali surga. Ustadz, pertanyaannya, Ustadz, kalau orangnya miskin, Ustadz, uangnya udah habis, maka pakai yang nomor 2, berpuasa 10 hari. Nah, 3 hari ketika di Mekah. Jadi selama di Mekah kalau dia tidak bisa membayar 7 ekor kambing, 3 hari selama dia di Mekah, dia harus berpuasa 3 hari, lalu 7 hari di negara asalnya. Nanti kalau kita udah pulang di Indonesia, maka membayar atau berpuasa selama 7 hari. Jadi 7 tambah 3 berapa? 10. Jadi itu dendanya. Nah, tapi kalau dia mampu membayar 7 ekor kambing, Ustaz, enak dong 7 ekor kambing dimakan sendiri. Bukan dimakan sendiri, tapi dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Seperti itu ya. Alhamdulillah, materinya sudah selesai. Insya Allah kalian tinggal latihan soal, lalu kalian nanti ulangan harian. Oke ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa ditulis namanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.